Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Saidi Al-Hadi. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita setting kamera untuk cinematic wedding. Syuting cinematic wedding itu sangat berbeda dengan syuting short movie, karena short movie itu sudah lebih proper, artinya sudah kita persiapkan segala sesuatunya mulai dari kamera, lighting, script, dan sebagainya. Sementara cinematic wedding itu tidak seperti itu, lebih kepada mengambil momen ataupun mengabadikan momen yang tidak bisa diulang. Sehingga kita harus melakukan setting kamera yang tepat untuk mendapatkan hasil ataupun footage yang baik pula. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih kamera yang tepat untuk cinematic wedding. Karena tidak semua kamera itu baik untuk cinematic wedding. Kenapa seperti itu? Karena cinematic wedding biasanya kita akan dihadapkan kepada kondisi yang bermacam-macam, sehingga kita tentunya harus memiliki kamera yang mampu menghadapi kondisi yang bermacam-macam tadi secara cepat. Contohnya adalah ketika kita dihadapkan pada kondisi yang agak redup, artinya kita tidak bisa men-setting lighting kita dengan proper, itu mewajibkan kamera kita harus mampu syuting di tempat yang agak redup. Artinya kita harus memiliki kamera dengan kemampuan low light yang bagus pula. Kemudian contoh lainnya adalah autofocus yang bagus, karena beberapa momen dalam cinematic wedding itu pasti akan dihadapkan pada momen yang berlalu begitu cepat, sehingga kalau autofocus kita tidak bekerja dengan baik, maka akan misfokus dan footage kita juga akan berantakan. Jadi memilih kamera yang tepat itu adalah kunci utama dalam sebuah cinematic wedding. Kamera apa yang saya rekomendasikan? Kalau saya pribadi memakai Lumix GH5 dan Lumix GX85. Memang untuk kedua hal yang saya sebutkan tadi, low light dan autofocus, itu masih tergolong belum maksimal karena memang sensornya adalah micro four third. Tapi bisa diakali dengan berbagai macam hal. Contohnya untuk low light-nya kita bisa kejar dengan lensa dengan bukaan yang lebih lebar. Untuk autofocus karena update firmware yang terbaru sudah agak lumayan, jadi menurut saya untuk cinematic wedding sudah cukup baiklah autofocus Lumix GH5 dan GX85 ini. Tapi untuk kedua hal tadi biasanya orang memilih Sony ya, karena memang autofocusnya sangat kencang, kemudian kemampuan low light-nya sangat baik. Tapi bukan berarti saya harus merekomendasikan kamera Sony, tapi itu kembali lagi kepada pilihan para sinematografer. Balik lagi kenapa saya pribadi memilih Lumix, karena saya lebih senang kedalaman warnanya, sehingga saya lebih bebas melakukan color correction ataupun grading pada post production. Kemudian setelah kita memilih kamera yang tepat, tentunya kita harus memiliki lensa yang tepat pula. Lensa apa yang biasa saya gunakan di cinematic wedding itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya, silahkan kalian cari. Dan intinya dari lensa tersebut adalah gunakan saja lensa fix yang berbagai macam varian. Saya tidak menyarankan menggunakan lensa zoom karena biasanya lensa zoom memiliki bukaan yang lebih sempit daripada lensa fix dan bokehnya kurang, dimana biasanya cinematic wedding itu harus main bokeh-bokehan katanya, walaupun tidak harus, tapi memang seninya itu di bokehnya gitu. Jadi semakin lebar bukaannya tentunya akan semakin bokeh hasil footage yang kita dapatkan. Dan tentunya akan membantu di suasana low light tadi ya. Jadi kenapa saya menyarankan lensa fix? Ya alasannya seperti itu. Dan lensa fixnya jangan cuma satu, tapi ambil yang versi wide-nya dan versi portrait-nya ya. Kalau saya pakai 25 dan 15 untuk di micro four third. Kalau di full frame ya kira-kira ambil di 50 mili dan 35 mili itu udah cukup oke. Oke, setelah lensa kita tentunya akan masuk kepada settingan kamera. Nah, settingan kamera ini saya biasanya lebih fokus kepada settingan warna. Karena warna yang dihasilkan pada kamera itu sangat berpengaruh besar pada saat kita color correction dan melakukan grading pada cinematic wedding. Tentunya setiap vendor memiliki karakter warna masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan dengan karakter warna vendor tersebut
kalau kita menjadi freelance. Tapi kalau kita memang bukan freelance, kita tentunya harus memiliki karakter warna sendiri, sehingga kita harus mengulik sendiri bagaimana settingan warna yang tepat pada kamera dan settingan warna yang baik pada saat kita grading nantinya. Kalau saya pribadi, biasanya yang paling utama adalah saya turunkan kontrasnya terlebih dahulu, karena settingan warna yang saya gunakan pada saat editing itu akan menaikkan kontras secara tajam, sehingga pada saat di-combine dengan footage yang kontrasnya sedikit itu akan balance. Kemudian setelah itu saturasinya akan saya kurangi juga, karena saya akan menaikkan saturasinya sendiri nanti di post production. Dan satu lagi, saya akan mengurangi sharpness-nya di kamera, dan saya akan menambahkannya lagi sharpness-nya pada saat di editing. Kenapa seperti itu? Karena saya masih menganggap bahwasanya sharpness pada editing itu lebih baik daripada sharpness pada kamera. Dan itu sudah saya buktikan sendiri, tapi tidak bisa saya tunjukkan di sini karena hanya bisa dilihat detail di layar komputer yang besar. Selain itu, saya akan men-setting white balance yang benar. Bagaimana cara men-setting white balance yang benar? Tentunya agak repot ketika kita dihadapkan pada kondisi-kondisi momen yang cepat berlalu ya. Jadi untuk momen-momen tertentu saya tetap memakai auto white balance, tapi untuk momen-momen yang saya direct seperti scene couple dan sebagainya, itu saya biasanya men-setting white balance secara manual. Itu untuk memudahkan saya pada saat post production tidak lagi setting white balance yang sesuai di editingnya. Nah, ini tidak bisa menjadi patokan bagi teman-teman semua untuk melakukan settingan seperti yang saya lakukan. Karena ini semua tergantung pada warna apa yang akan teman-teman berikan pada saat post-production. Jadi, saran saya kalau kalian sebagai freelance pada suatu vendor, kalian tanyakan lagi settingan kamera seperti apa yang vendor tersebut inginkan. Apakah punya settingan tersendiri, misalnya dia pakai Sony, dia pakai profile picture yang seperti ini. Jadi kita harus tanyakan kembali settingan seperti apa yang dia inginkan, utamanya settingan warnanya. Kalau saya sudah memiliki settingan sendiri, maka saya akan memberikan settingan tersebut kepada freelance saya, dan tentunya jangan lintas kamera. Artinya kalau kamera utamanya adalah kamera Sony, jangan pakai kamera Lumix untuk second kameranya, atau begitu sebaliknya, kalau kamera utamanya Lumix ya jangan pakai Sony, jangan pakai Fujifilm, karena warnanya akan berseberangan juga nantinya. Jadi usahakan kalau satu pakai Lumix, yang nomor 2 juga pakai Lumix, supaya warnanya nanti akan balance ketika kita menyambungkannya pada sebuah karya cinematic wedding. Dan tentunya lensa itu juga sangat berpengaruh ya. Contohnya saya memakai lensa Panaleica. Kalau satunya lagi tidak pakai Panaleica, akan ada perbedaan tone yang cukup berpengaruh, sehingga tentunya cinematic wedding ini harus kita pahami dulu alat-alat kita, bagaimana warna yang dihasilkan, sehingga kita bisa menyamakan antara kamera 1 dan kamera 2. Kalau mau aman, pakai kamera yang sama dan lensa yang memiliki merek dan tipe yang sama ya. Contohnya kalau saya pakai Panaleica 25, satu pakai Panaleica 15mm, itu warnanya relatif sama, hanya focalingnya saja yang berbeda. Tapi kalau body kameranya Lumix GX85 dan GH5 itu memiliki karakter warna yang sedikit berbeda, artinya bukan berbeda terlalu jauh. Kalau di GH5 itu kalau kita kurangin kontrasnya 1, itu sangat berbeda dengan GX85 yang kita kurangin kontrasnya 1. Jadi di GX85 itu kontrasnya harus 2 dikurangin baru bisa mendekati dengan warna yang ada di GH5. Artinya kita memang harus mengulik sendiri sebelum kita melakukan syuting cinematic wedding, sehingga pada saat post production kita tidak repot untuk menyamakan warnanya tersebut. Nah, selain warna, yang harus kita setting adalah resolusi tentunya. Jadi kita harus paham kapan kita memakai 4K, kapan kita memakai Full HD, karena sejauh ini saya selalu mengekspor video saya itu di Full HD, sehingga ketika saya merekam 4K itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nanti di post production akan saya lakukan cropping, akan saya lakukan reposition pada framingnya, sehingga saya harus sudah tahu, oh ini nanti akan saya syuting 4K karena saya akan melakukan cropping, saya akan melakukan fokus pada satu titik saja. Selain resolusi, yang penting kita setting adalah FPS-nya. Nah, jadi
kalau saran saya, settingan frame per second-nya itu atau frame rate-nya itu settinglah di minimal 50 fps atau 60 fps. Kenapa seperti itu? Karena umumnya cinematic wedding itu butuh yang slow-mo. Saya juga pindah kamera, dulunya saya pakai Canon 5D Mark II, itu saya jual, kemudian saya ganti Sony karena saya menginginkan yang namanya frame rate yang lebih tinggi, karena dulu Canon 5D Mark II itu tidak bisa di atas 30 fps sehingga tidak bisa slow-mo yang smooth. Tapi kalau waktu itu Sony saya bisa pakai 60 fps dan sekarang saya ganti Lumix juga bisa 50 atau 60 fps. Ini juga berpengaruh kepada shutter yang kita gunakan. Minimal shutter yang kita gunakan adalah 1/100. Tapi kalau memang sangat redup sekali tempatnya, ya pakailah 1/50 saja, tidak masalah, tapi tidak disarankan di semua footage pakai 1/50 karena pada saat kita slow-mo itu juga pasti akan sedikit patah-patah ya, karena kita pakai shutter yang rendah. Yang paling aman adalah pakai shutter 1/100. Usahakan dimanapun kita berada, pada saat apapun kondisi settingannya, kalau ketika kita memakai fps 50, kita harus kali 2 shutternya menjadi 1/100. Kalau pakai 60, pakailah 1/120. Seperti itu. Nah, untuk hal lain, untuk ISO, kita harus memahami kemampuan kamera kita juga. ISO berapa yang paling bisa kita toleransi noise-nya? Kalau saya di atas maksimal sekali itu 1000 di Lumix, tapi kalau di Sony mungkin bisa lebih tinggi. Tapi kita harus juga try error sebelum melakukan syuting cinematic wedding, karena kita di kamera mungkin tidak terlalu terlihat noise-nya, tapi ketika kita pindahkan di komputer itu akan kelihatan noise yang sangat parah gitu ya, sehingga tidak bisa diminimalisir. Dan ketika pun kita memakai aplikasi denoiser misalnya atau pengurang noise, itu juga akan merusak detail-detail gambar yang kita hasilkan. Sehingga lebih bagus kita memahami karakter kamera kita itu maksimal noise-nya di berapa yang bisa kita toleransi. Nah, itu untuk settingan ISO-nya. Untuk settingan diafragma, kita biasanya, saya tidak pernah menaikkan diafragma di atas bukaan terlebarnya. Jadi kalau misalnya lensa saya ini 1,4 bukaan diafragma yang terlebar, maka saya biasanya selalu menggunakan 1/4. Untuk settingan kamera lain, kalian bisa cari bukaan yang paling aman untuk ketajamannya, karena setahu saya kayak Canon 50 fix itu bukaan teramannya itu bukan di yang 1,8-nya, tapi di 2,2. Jadi bokehnya dapat, tajamnya juga dapat. Kalau yang 1,8-nya terlalu soft. Tapi itu karakter lensa yang berbeda-beda, sehingga kita tentunya harus memahami bagaimana karakter lensa dan kamera kita juga tentunya. Mungkin itu saja sekilas yang bisa kalian setting pada kamera kalian, sehingga kalian bisa menghasilkan footage yang baik untuk cinematic wedding. Dan intinya adalah seorang videographer cinematic wedding itu harus bisa editing. Kenapa? Karena pada saat dia men-take sebuah video, dia harus sudah mengkonsep dalam pikirannya warna ini akan mau dijadikan seperti apa nantinya pada saat editing, sehingga akan sinkron ketika kita men-setting kamera kita dan kemudian kita lakukan editing. Begitu juga dengan pemilihan warna, pemilihan FPS, pemilihan resolusi, itu akan sangat terkombinasi pada saat kita editing. Karena ada beberapa footage yang mungkin tidak kita slow-mo, tidak kita crop dan sebagainya, itu memang harus kita sesuaikan pada kamera kita, sehingga harus sinkron antara editor dan videographer. Nah, jadi ketika kita memiliki editor yang berbeda daripada videografernya, itu lebih baik kita bicarakan kepada editornya, footage-footage yang saya ambil itu seperti ini. Editingnya nanti kalau bisa seperti ini, sehingga videographer itu bisa mendirect editor, sehingga editor bisa sejalan juga dengan videographer, sehingga footage-nya menjadi sebuah rangkaian kombinasi cinematic wedding yang baik. Intinya seperti itu yang pernah saya lakukan selama ini dan sampai saat ini saya lakukan. Ya, teman-teman mungkin bisa meniru settingan saya kalau teman-teman pakai Lumix atau teman-teman pakai kamera lain, itu juga tidak masalah. Intinya settingan kamera yang tepat adalah kunci daripada
hasil cinematic wedding yang baik. Bagi teman-teman yang ingin melihat hasil-hasil cinematic wedding yang saya buat, bisa follow di Instagram @sid_film. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.